Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melanjutkan materi tentang case based learning ya, berkaitan dengan pembelajaran berbasis outcome OBE ya. Ini mungkin kita lebih banyak, saya usahakan presentasinya tidak lama ya. Jadi kita banyak sharing untuk diskusi saja, karena saya yakin teman-teman juga sudah menerapkan baik itu project based learning maupun case based ya. Di sini saya coba untuk mengambil satu mata kuliah sebagai contoh, yaitu web programming atau aplikasi web. Di mana nanti kan kita terapkan bentuk pembelajaran yang berbasis studi kasus atau case based learning yang terkait dengan pembelajaran outcome based education OBE. Saya tidak akan memberikan satu materi ya, tapi saya mencoba untuk meringkas hubungan antara OBE dengan CBL ini ya. Jadi OBE dan CBL ini hubungannya apa gitu ya. Kemudian baru kita ke praktis bagaimana pembelajaran berbasis CBL pada OBE ya. Tujuan dari OBE ini adalah ada tiga ini yang saya coba rangkum, yaitu satu, memahami konsep pembelajaran berbasis CBL atau studi kasus dalam kerangka OBE. Jadi OBE itu satu kerangkanya dan CBL itu adalah praktisnya atau salah satunya metode yang digunakan. Kemudian yang kedua itu kita menerapkan case based learning dalam mata kuliah web programming sebagai contoh ya, supaya praktis ya. Kemudian yang ketiga, tujuan penyampaian ini adalah mengembangkan keterampilan praktis dengan studi kasus. Saya angkat studi kasusnya adalah to-do list ya. Kita membuat satu aplikasi sederhana yang berupa tas-tas baik itu personal maupun satu unit ya, dengan menggunakan salah satu bahasa program yaitu JavaScript ya. Nah ini kemudian saya coba singkat ya. Di OBE itu adalah satu pendekatan pendidikan yang fokus pada pembelajaran hasil. Orientasinya adalah hasil atau outcome. Yang kedua, mahasiswa diharapkan aktif. Jadi mahasiswa diharapkan mencapai kompetensi tertentu. Jadi di OBE yang diharapkan itu yang pertama adalah hasil, outcome, dan relevan dengan kompetensi. Yang tentu akan disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil. Kemudian yang ketiga, relevansi OBE dengan pembelajaran berbasis kasus ini seperti apa? Ini mungkin nanti menarik untuk kita diskusikan ya. Jadi saya mencoba untuk merangkum, bukan karena sudah banyak pemateri yang sudah memberikan ya, tapi saya coba merangkum, mencari garis antara OBE dengan CBL ya. Jadi ini kira-kira outcome-nya OBE ya. Kemudian ciri-ciri dari OBE itu saya coba dapatkan satu, pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Hasil itu harus jelas ya. Artinya tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik dan terukur. Nah ini yang mungkin kita mengukur hasil pembelajarannya. Kemudian berorientasi atau berpusat pada mahasiswa, sehingga proses pembelajaran difokuskan pada kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kita melakukan penilaian berkelanjutan. Jadi evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian hasil pembelajaran. Dan yang keempat, kita usahakan dengan OBE itu adalah relevansi dengan dunia nyata. Dari sini kita lihat bahwa materi
ataupun metode pembelajaran ini harus kalau bisa dikaitkan secara praktis di dunia kerja. Ya, ini poin-poin yang saya dapatkan dari ciri-ciri OBE yang akan nanti kita terapkan pada studi kasus. Ya. Mungkin akan merombak banyak ya materi pembelajaran yang kita buat ya. Nggak beda jauh dengan yang project based learning tadi ya. Harusnya kita melihat bahwa semestinya seperti apa PBL maupun CBL itu ya. Nah, sehingga di sini saya simpulkan ya yang berkaitan dengan yang kemarin juga pembahasan materi dengan generasi Z ya. Nah, saya melihat dari sisi keunikan dari generasi Z, yaitu di situ saya simpulkan sebenarnya pembelajaran OBE ini sangat relevan dengan keunikan karakteristik dari generasi Z gitu ya, di mana mereka mempunyai sifat yang karakteristik digital natif ya. Kemudian kompetensi praktis yang diharapkan dan mereka berorientasi pada hasil atau profesi. Jadi mereka itu selalu pointernya ke arah sana ya. Nah, itu. Ini saya rasa cukup untuk OBE. Dan kemudian yang CBL, terkait dengan CBL atau case based learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata. Jadi pasti ada kasusnya ya, kasus nyata ataupun simulasi sebagai bahan ajar. Jadi ada dua ya, kasusnya itu harus diungkapkan seperti apa secara spesifik, kalau bisa nyata ataupun simulasi. Dan manfaatnya yaitu satu, meningkatkan keterampilan analisa dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, membangun kemampuan berpikir kritis. Ya, ini yang harusnya setiap case base selalu kita tuntut mahasiswa untuk menyelesaikan sendiri, bukan kita pandu ya. Seperti kadang kalau di praktikum kan kita kasih instruksional ya. Tetapi bedanya di sini di case base mereka yang harus melakukan analisis dan pemecahan masalah sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini kelebihannya di case base, kalau perlu kita usahakan bahwa mahasiswa itu kita dorong untuk melakukan kolaborasi dan partisipasi aktif. Artinya di case base ini sedapat mungkin harus dibuat mahasiswa itu berkelompok. Jadi bukan individu. Ya, berkelompok ya. Sehingga kita bisa ngukur nilai kolaboratif dan partisipasi setiap mahasiswa. Ini di case base. Kemudian saya rangkum lagi ciri-ciri case base, yaitu satu, kasusnya nyata. Jadi kasus yang digunakan tuh relevan dengan konteks dunia nyata, gitu ya. Apalagi sekarang ini kan sudah ada, kebetulan kemarin saya mengikuti BNSP ya. Nah di BNSP itu aja uji kompetensi atau UK, di mana saya ambil web programming karena waktu itu saya ambil senior web programming, di mana UK-nya itu termasuk sangat banyak. Ada 30 uji kompetensi. Jadi 30 uji kompetensi itu sangat banyak sekali ya. Rata-rata kan 8 ya. Nah, ini sampai 30. Dan sebenarnya kalau kemudian kita berasumsi bahwa pembelajaran case base itu berorientasi pada kompetensi atau UK, apalagi kudu BNSP sudah menjadi standar ya. Artinya RPS kita harusnya sudah mulai diorientasikan ke arah sana. Jadi konten di dalam RPS itu sudah mengarah ke sertifikasi. Ya. Itu yang kedua, ada diskusi atau kolaboratif. Mahasiswa bekerja dalam kelompok. Jadi tidak sendiri. Jadi menganalisa dan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, benar-benar teori itu harus benar-benar bisa diaplikasikan. Jadi bukan teori terus gitu ya. Kita 14 pertemuan bisa kita sisihkan di beberapa pertemuan. Ada case base-nya. Jadi tidak semuanya ya. Bisa jadi pertemuan 1, 2, 3 case base 1 kali gitu ya. Kemudian berikutnya misalnya pertemuan ke-6 baru kita berikan case base lagi kan gitu.
Dan sebaiknya kalau misalkan case base kedua itu juga ilmunya melingkupi case base yang pertama kalau bisa ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, ada refleksi. Karena mahasiswa melakukan analisa dan pemecahan masalah, maka belum tentu itu betul ya. Maka membutuhkan refleksi. Refleksi itu bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa yang lain atau kelompok yang lain. Jadi kira-kira dengan kondisi ciri-ciri seperti ini kita paling tidak sudah bisa membayangkan kira-kira suasana di kelas itu seperti apa. Gitu ya. Nanti kita mapping semua ya. Jadi ini ciri-ciri dari case base. Yang tadi saya sebutkan ada ciri-ciri dari OBE dan kemudian ada ciri-ciri case base seperti ini. Memang tidak mudah ya nantinya ya. Ini teorinya ya, teorinya. Kemudian saya mencoba untuk menghubungkan apa sih korelasi antara OBE dengan CBL. Sini saya sebutkan bahwa hubungan antara OBE dan CBL itu adalah OBE itu sebagai kerangkanya. Jadi pada kerangka OBE, case based learning menjadi metode. Jadi metode pembelajarannya dalam bentuk PBL ataupun CBL. Di CBL di sini disebutkan bahwa metode yang efektif untuk pembelajaran karena apa? Karena satu, mendorong pemecahan masalah. Ya, kasus yang diberikan akan memaksa mahasiswa untuk bisa mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis. Jadi itu yang pertama ya. Jadi nanti kita bisa ukur misalkan modul pembelajaran kita apakah sudah sesuai dengan ini kan gitu. Dan harusnya kan kemampuan seperti itu masuk CPL atau CPMK ya. Di sini karena ada kemampuan keterampilan untuk analitis dan solutif ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan yang aktif atau partisipatif ya. Jadi mahasiswa itu akan lebih terlihat dalam proses pembelajaran. Jadi fokusnya ke mahasiswa bukan dosen ceramah gitu ya. Jadi harusnya kerjaan kita akan lebih mudah. Jadi karena kita 2 SKS ceramah terus ya capek juga ya. Nah, sehingga proses pembelajaran ini dalam bentuk diskusi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, selalu kita mengkaitkan antara teori yang sudah diberikan dengan prakteknya. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah kasus nyata yang membantu mahasiswa memahami teori. Karena dengan adanya kasus itu mereka akan lebih menguasai teorinya dan diterapkan dalam situasi yang nyata. Ya, sehingga saya sambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kompetensi yang seperti ada di RPS ya atau di mata kuliah tersebut, dengan menyelesaikan kasus mahasiswa bisa menunjukkan penguasaan kompetensinya seperti yang diharapkan di dalam OBE. Jadi prosesnya sebenarnya bukan UTS atau UAS yang dinilai. Tapi selama proses berkelanjutan itu kita bisa menilai. Nah ini yang saya tangkap di antara OBE dan case base ya. Udah langsung kesimpulan ya. Nah ini kesimpulannya. OBE dan case base ini saling melengkapi karena mereka bisa berdiri terpisah gitu ya. Dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi OBE memberikan kerangka tujuan yang jelas, sedangkan case base menyediakan metode yang interaktif dan aplikatif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ini garis yang bisa kita lihat bahwa CBL memang bagian dari OBE, tapi CBL lebih ke arah metode praktisnya pada proses pembelajaran. Baik, kita masuk sesi kedua. Saya mencoba untuk mengimplementasikan CBL di dalam OBE ya. Nah, kira-kira dalam satu pertemuan, misalkan 2 SKS atau 3 SKS, apa saja yang akan kita lakukan jika kita menerapkan CBL?
Ini saya coba merangkum. Jadi kegiatan selama 2 SKS atau 3 SKS itu adalah ada berapa ini? 5 kegiatan ya. Yang pertama persiapan. Jadi dosen yang menyiapkan kasusnya. Jadi bukan mahasiswa. Tapi dosen menyiapkan kasus dan menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini outcome-nya, yang OBE-nya yang kita sampaikan di sini, dan membagi mahasiswa dalam kelompok kerja. Ya, jadi mahasiswa dibagi dalam kelompok kerja. Memang saya selama membuat materi ini saya hitung ya, kalau 40 dibagi misalnya setiap kelompok untuk 4, ya jadi 10 ya. 10 itu akhirnya di mapping waktunya bisa habis ya. Kalau untuk refleksi ya gitu. Tapi saya coba saya buat standar ini paling enggak hanya 5 ya, 5 kelompok ya. Atau kalau begitu jadi 40 bagi 5, jadi 8. Tapi tidak akan efektif ya. Nah, yang kedua, dosen itu mengenalkan kasusnya. Jadi kasus yang sudah kita pilih, kita sampaikan kepada mahasiswa dengan mengenalkan tujuannya adalah mereka memahami konteksnya seperti apa, problemnya apa. Sehingga paling nggak mereka mempunyai gambaran kira-kira, oh itu memang problem yang terjadi, misalnya di industri, di dunia nyata, atau bahkan simulasi pun boleh ya. Jika di situ kita sampaikan ada tantangan, jadi tantangan kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan kasus itu, kemudian kita berikan mereka panduan singkat. Jadi tujuannya bukan instruksional ya, tapi panduan singkat. Kondisi situasi kasus tersebut seperti apa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah mahasiswa melakukan analisis dan diskusi di dalam kelompok kerja mereka. Jadi ini kelasnya pun harusnya berubah ya. Jadi kelasnya bukan menghadap ke dosen semua, gitu. Bukan menghadap ke depan ya. Yang saya terapkan di kelas itu meja seperti ini saya jadikan 4 ya. Nanti biasanya saya masuk ketika menerapkan case base ke mahasiswa sudah saya bilang ya. 5 menit Anda atur layout berkelompok. Jadi mereka jadi 4-4 gini ya. Nanti setelah kuliah kembalikan lagi gitu ya. Jadi tetap pakai kelas seperti ini. Kelasnya sama gitu ya. Tetapi layoutnya yang perlu diubah. Sampai mana? Jadi yang ketiga adalah mahasiswa melakukan analisis dan diskusi. Di dalam analisis yang dilakukan oleh mahasiswa itu mereka boleh menggunakan resource apapun, bahkan kalau perlu sumbernya kita berikan. Resource-nya kita berikan. Ya tentu dosen sudah menyelesaikan kasusnya sendiri ya. Jadi dosen itu sudah mengerjakan sendiri. Apa yang dilakukan di alam analisa dan diskusi itu, satu, identifikasi masalah mereka harus lakukan, kemudian mengumpulkan informasi, itu yang harus mereka lakukan, dan merumuskan solusinya. Jadi langkah-langkah solusi mereka sudah harus temukan di antara kelompok mereka, dan itu belum praktek ya. Artinya mereka hanya masih diskusi saja, belum dikerjakan. Nah, baru kemudian ada fase yang selanjutnya yaitu implementasi. Di dalam kasus implementasi ini, mahasiswa dalam kelompoknya akan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat untuk menyelesaikan kasus yang sudah diberikan. Nah, hasil implementasinya berupa apa? Bisa prototype, bisa presentasi, bisa laporan, atau kan yang harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, baru kemudian yang terakhir mereka presentasi atau yang refleksi tadi ya. Refleksi tadi bisa dinyatakan dengan presentasi singkat, misalkan 5 menitan. Atau kalau yang saya lakukan di kelas biasanya mereka nggak perlu presentasi karena kelasnya cukup banyak, 40 mahasiswa dibagi 4 jadi 10. Saya yang keliling gitu ya.
Saya keliling ke presentasi mereka tiap kelompok gitu ya. Itu yang saya lakukan. Nah, dari kelima langkah ini di CBL itu yang dilakukan selama pertemuan. Jadi 2 SKS ataupun 3 SKS ya. Kalau 2 SKS berarti berapa ya? 90 ya. 100 menit ya. Ini saya coba untuk nanti dan kita dosen juga harus bisa membuat kasus itu selesai dalam 100 menit. Atau berkurang ya, karena nanti ya paling enggak kasusnya jangan yang berat-berat ya. Jadi kasusnya cukup yang ringan-ringan ya. Tapi nanti bisa levelnya dinaikkan gitu ya. Ini implementasinya. Ini kemudian saya coba untuk memberikan satu contoh penerapan CBL untuk mata kuliah web programming. Nah, saya jarang sekali mengajar web programming. Tapi karena kemarin diikutkan untuk uji kompetensi di BNSP senior web programming, ada kewajiban untuk membuat tutorial ataupun RPS. Saya nggak bisa merubah RPS ya, karena saya tidak mengikuti menjadi pengampu atau pengelola RPS-nya, sehingga saya hanya berikan contoh. Saya pilih yang tutorial ya, membuat tutorial. Kebetulan tutorialnya case based, jadi itu ya. Nah, ini di web programming kasusnya yang saya ambil adalah membuat aplikasi to-do list dengan JavaScript. Ya, membuat aplikasi to-do list dengan JavaScript. Maka learning outcome-nya yang kita buat dan kita akan sampaikan kepada mahasiswa, kita sebutkan, harusnya ini masuk di RPS juga ya. Yaitu 1, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep DOM manipulation. Ya. Jadi paling tidak mereka kenal yang disebut dengan DOM. Karena nggak mungkin mereka akan menguasai ilmu web kalau nggak ngerti DOM. Ya kan gitu. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan local storage yang sering kali kita abaikan, mungkin nggak tahu di RPS ada nggak local storage. Padahal local storage di situ secara singkat bisa kita sebutkan bahwa jika mahasiswa menguasai local storage, bisa kita anggap bahwa mereka menguasai database. Karena database itu kan hanya menyimpan, membaca, mengupdate, itu saja. Tetapi kalau misalkan mereka meskipun belum mendapatkan mata kuliah database dan menguasai local storage, itu sudah cukup untuk bisa menyimpan. Sehingga di situ saya sebutkan bahwa mahasiswa mampu menggunakan local storage untuk menyimpan data. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan HTML, CSS, JavaScript untuk membuat aplikasi web interaktif. Nah, di situ outcome dari pembelajaran yang nanti panduan kita untuk bisa mengukur kompetensi mahasiswa pada satu pokok bahasan tertentu di mata kuliah web programming. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya penerapan CBL, mahasiswa diberikan kasus tentang to-do list dengan fitur tertentu. Nah, fiturnya ini yang kemudian menjadikan tugas atau tantangan bagi mahasiswa. Ya. Kemudian mereka bekerja dengan kelompok untuk menganalisa kasus dan merancang solusinya seperti apa. Jadi termasuk desainnya gitu ya. Desain di HTML-nya dan seterusnya sampai interaksi dengan bahasa programnya. Kemudian mahasiswa mengimplementasikan solusi dan menulis kode. Dan bukan tugas ya, dikerjakan di waktu itu. Jadi dikerjakannya ya di kampus ketika pembelajaran. Yang keempat, hasil kerja dipresentasikan, dievaluasi berdasarkan kriteria yang sudah diterapkan. Nah, ini studi kasus yang nanti akan saya terapkan di ini ya, presentasi ini. Jadi ini kita berikan atau kita sampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka memahami. Kemudian ini contoh ya, kita masuk ke fitur-fitur yang harusnya kita sampaikan ke mahasiswa, yaitu 1, paling enggak kita berikan gambar ya.
Kita gambar seperti ini, itu akan memberikan imajinasi kepada mahasiswa kira-kira nanti seperti apa yang akan mereka buat. Cukup berikan gambar ya. Kita sebutkan deskripsi kasusnya adalah membuat aplikasi to-do list sederhana. Saya sebut sederhana, pokoknya bisa fungsi gitu ya. Tapi kalau menjalankan sesuai dengan desain yang baik atau program yang baik masih belum. Nah itu level selanjutnya. Jadi mereka cukup asalkan membuat aplikasi seperti ini bisa menambah task, kemudian menandai task itu sudah selesai, dan menghapus task atau kemudian menyimpan data task itu di local storage. Nah itu yang kita berikan ke mahasiswa. Nah, tujuan pembelajaran kita sampaikan bahwa tujuan mereka melakukan menyelesaikan studi kasus ini adalah satu, memahami DOM manipulation ya, dan penggunaan local storage. Kemudian yang kedua, mampu mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi yang sulit sebenarnya adalah bagian ini. Jadi kita merancang studi kasus dengan ada tujuan tertentu. Tujuannya ya ini, tujuan pembelajarannya tetap akan kita bawa terus di sini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatur estimasi waktunya? Sesuai dengan 5 langkah itu ya. Satu, yang pertama persiapan. Ini total berapa ini? 90 menit ya. 2 SKS berarti ya. Jadi persiapan 10 menit pertama dosen menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kasus. Mahasiswa dibagi dalam kelompok 3 sampai 5. Ya, kalau 40 ya. Jadi kalau 4 ya jadi 10 kelompok. Kemudian setiap kelompok menerima deskripsi kasus dalam fitur yang telah diimplementasikan. Boleh sama setiap kelompok, boleh beda. Ya. Kemudian 10 menit berikutnya pengenalan kasus. Yang dimaksud dengan pengenalan kasus seperti ini, misalkan to-do list, dosen memberikan penjelasan kepada semua kelompok tentang kasus to-do list, misalnya gitu ya. Kemudian mahasiswa memahami tujuan kasus, fitur itu diimplementasikan, dan tantangan teknisnya seperti apa. Dalam 10 menit ini mahasiswa boleh bertanya. Jadi tujuan mereka bertanya adalah supaya apakah mereka memahami kasusnya. Kan gitu ya. Nah setelah ini 10 menit selesai, maka masuk ke analisa dan diskusi. Mahasiswa berkelompok dan mendiskusikan solusi dari kasus tersebut. 20 menit, kita berikan 20 menit ya. Kita bisa atur nanti waktunya itu sesuai dengan kasus yang kita berikan. Ya, kalau di sini saya pertimbangkan kira-kira untuk menyelesaikan to-do list itu 20 menit mereka. Dan programnya dikerjakan di situ juga, di kelas. Bukan tugas ya. Tugas bisa jadi dikerjakan 1 orang. Ya, kelompok yang lain enggak itu. Karena kita ingin mengetahui, mengukur kolaborasi dan partisipasinya setiap siswa. Sehingga dikerjakan di kelas gitu ya. Nah, kira-kira 20 menit nih. Langkah ketiga ini mereka hanya mencatat solusinya, tidak mengerjakan. Mereka diskusi dan mencatat solusinya. Jadi ditulis sedikit. Kalau dulu saya lakukan misalkan saya ngajar di Polinema itu ya, kalau di lab saya bilang tidak boleh ada yang di depan komputer, harus di bawah. Jadi di lantai mereka diskusi berkelompok sampai menulis. Langkahnya selesai, baru langkah itu ditunjukkan ke saya. Ini nggak boleh dikerjakan, masih salah. Sampai langkah itu betul, baru mereka di depan komputer. Itu yang saya lakukan karena vokasi ya. Kalau vokasi kan lebih banyak ke praktisnya. Jadi selama langkah itu belum betul, mereka tidak boleh mengerjakan dan tidak boleh coba-coba.
Itu yang saya lakukan. Jadi di langkah ketiga ini mereka mahasiswa itu bersama kelompoknya hanya diskusi untuk menyelesaikan solusi langkah-langkahnya bagaimana. Dan baru kita sediakan waktu 30 menit, mereka belum mengerjakan. Mengerjakan dalam arti apa? Di sini bisa masuk ke proyek ya. Artinya mereka mengatur siapa yang mengerjakan apa kerjaannya, temannya diatur di data mereka sendiri di kelompok mereka dalam untuk menyelesaikan studi kasus ini. Ya. Baru setelah kemudian hasilnya selesai, baru kemudian mereka presentasikan kira-kira 5 menitan ya. Kalau ini 4 kelompok. Nggak cukup ya. Tapi kira-kira 20 menit cukup ya. Kalau misalnya kasusnya sama, lebih baik dosennya yang keliling. Saya biasanya dosen yang keliling ya. Saya lihat gimana ini gitu. Tanya beberapa, mungkin 3 menit selesai pindah kelompok yang lain gitu ya. Nah ini kira-kira estimasi waktu selama proses pembelajaran di CBL ya. Kemudian ini contoh yang saya terapkan di kelas semester kemarin ya. Di mana layout yang pertama di CBL itu jadi seperti itu kelasnya. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk mereka membuat layout. Jadi mereka 4-4 begini. 4-4 ini. Ini kelas, ingat saya kelas lantai 3 atau lantai 4. Jadi 5 menit Anda atur kelasnya. Kalau perlu sebelum saya datang misalnya. Mereka masuk dulu langsung dibuat seperti ini. Jadi mereka 4-4 begini. Karena kelasnya 40 mahasiswa. Kalau 4 jadi 10. Yang pasti kursinya cukup ya. Semua dapat kursi ya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah kemudian mereka menyelesaikan seperti ini sendiri-sendiri. Gitu. Hasil kerjanya harus ditulis seperti ini. Langkah-langkahnya. Dan tidak boleh dikerjakan. Harus ditulis seperti ini. Saya nanti mengerjakan apa. Yang ngerjakan siapa? PIC-nya. Temannya siapa. Jadi ditulis seperti ini. Gitu. Ya kita belum ada layout kelas yang kolaboratif sebenarnya, tapi ya ini darurat ya, kelas seperti ini pun bisa. Karena tinggal saya minta mereka 4-4 gitu. Nah kalau bagus lagi, itu adalah setiap kelompoknya ada papannya, harusnya ada papan tulis. Di mana mereka dalam waktu sekitar 20 menit itu seperti project ya. Ada leadernya, kemudian diskusi di antara mereka dan ditulis sehingga di papan itu. Nah, sebagai pengganti papan itu saya pakai sticky note untuk menulis mereka. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh. Oh, nggak berubah ya? Oh ya. Ini saya contoh-contoh job sheet yang ada. Atau sebelumnya mungkin ketika kita menyampaikan ke mahasiswa, boleh kita demokan. Jadi seperti misalkan begini ya, ini adalah local storage, tapi kita nggak memberikan caranya ke mereka. Jadi ini adalah aplikasi to do yang Anda harus selesaikan, misalnya begitu ya. Kita coba tulis ya, mengikuti. Belajar. Misalnya begini ya, begini. Ini masuk. Kita berikan ke mahasiswa bahwa ketika kita tambahkan tas di sini, maka di local storage itu akan ada data seperti ini. Datanya masuk di local storage, tersimpan. Tapi ini kita demokan saja. Nah, kemudian itu mau saya klik. Misalkan ini kemudian sudah selesai dikerjakan, klik gini, maka di sini kita sebutkan ini berarti sudah selesai. Dan di sini sudah selesai, ini belum selesai saya kerjakan. Harusnya ini true, ya harusnya true, gitu. Karena sebenarnya presentasinya Kamis ya. Tadi ini nggak sempat saya selesaikan ya, belum sampel programnya. Kalau misalkan kemudian di Dell, maka di dalam local storage itu hilang. Dan ini kita berikan ke mahasiswa untuk demo saja.
Jadi mereka memahami kasusnya, memahami apa yang akan mereka kerjakan, gitu. Nah kemudian kita masuk job sheet-nya di sini. Job sheet itu tujuannya tidak seperti praktikum dengan instruksional, tetapi kita berikan source saja, resource saja, di mana kita ini kita sampaikan ke mereka. Kira-kira nanti gambarnya seperti ini, paling nggak memberikan ilustrasi ke mereka. Ini belum ini ya, sama. Nah kemudian ini kita sampaikan ke mahasiswa, tujuannya apa, sasarannya apa, dan kita berikan teori di situ. Jadi bukan instruksional, tapi kita hanya berikan teorinya. Teorinya apa? Misalkan gini, manipulasi DOM kita berikan kira-kira seperti ini kodenya. Kemudian yang kedua event handling seperti ini. Yang ketiga local storage kita sampaikan seperti ini. Cukup sampai ini saja. Langkah praktis untuk dosen saja. Jadi kita harus sudah menyelesaikan, jangan sampai kita nggak menyelesaikan. Jadi kita sudah tahu caranya menyelesaikan studi kasus itu. Baru kemudian ini kita simpan ya. Yang ini kita simpan yang angka ke-5 sampai ke bawah. Sampai kode program. Ini untuk kita saja. Jangan diberikan ke mahasiswa. Nanti mereka nggak mikir. Langsung dikerjakan atau di copy. Nanti di copy jalan gitu. Jadi ini untuk kita. Untuk kita ya. Jadi kita berikan sampai teori saja. Jadi mereka nanti akan explore sendiri. Mereka lakukan analisa sendiri. Mengerjakan sendiri gitu ya. Ini jangan diberikan. Ya. Nah, ini jangan diberikan. Nah, job sheet-nya yang kita berikan hanya sampai itu. Ya. Nah, kemudian bentar ya. Nah, kalau kemudian tugas sudah selesai, kita bisa berikan challenge yang lebih lanjut. Ya, misalkan challenge itu optional ya. Ini bisa diberikan sebagai tugas ketika sudah selesai atau pertemuan berikutnya. Jadi saya sebutkan kalau misalkan ada tambahan challenge seperti ini, misalkan ada tambahan lagi, misalkan sekarang Anda berikan lagi waktu atau tanggal di setiap tas ketika komplit, misalnya begitu. Nah ini boleh Anda tambah di sini ya. Nah sehingga yang terakhir yang paling penting adalah refleksi. Jika refleksi kita selalu mapping kepada tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa memahami manipulasi DOM, mahasiswa bisa mengintegrasikan HTML, CSS dan JavaScript. Itu kita ukur ketika proses refleksi. Nah, kemudian penutup ya, saya coba rangkum di sini. Di case base ini akan sangat efektif jika diterapkan di OBE. Kemudian studi kasus, to-do list ini satu, dengan studi kasus paling tidak kita bisa mengukur kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep dasar web programming. Jadi baliknya ke situ ya. Nah, kemudian
kita berikan sumber daya tambahan yang kemudian bisa dieksplor oleh mahasiswa. Kita berikan referensi-referensi, misalnya MDN, Webdoc, tutorial, JavaScript, dan lain-lain ya. Kemudian ada sisa waktu kita buat diskusi ya. Di diskusi itu yang menarik ada dua, yaitu bagaimana case-based learning meningkatkan pemahaman mahasiswa. Ya, kemudian apa tantangan yang mungkin dihadapi? Paling nggak dua itu yang paling sulit ya. Kemudian kita perlu refleksi juga ya. Saya yakin tidak hanya saya yang menerapkan CBL, juga teman-teman dosen juga menerapkan. Mungkin strategi atau metodenya bisa beda-beda. Di sini kita bisa sharing bagaimana penerapan CBL dengan OBE.